Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Eh, oke, Odading ya, Odading Mang Oleh. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Jago akan membahas tentang soal persamaan trigonometri berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Soal tipe-tipe UM, UGM, dan SIMAK UI. Oke. Ada dua soal. Yang pertama UM UGM, yaitu ujian masuk UGM, dan SIMAK UI, seleksi masuk UI ya. Oke, kali aja ada yang mau, ada yang berminat masuk Universitas Indonesia atau Universitas Gajah Bandung. Oke, Gajah Mada maksudnya ya. Oke. Nah, yang pertama nih, UM-UGM dulu. Nilai X di antara 0 derajat dan 360 derajat yang memenuhi persamaan akar 3 cos X dikurangin sin X sama dengan akar 2 adalah. Oke, seperti biasa, ini dirubah dulu ke bentuk K cos X minus alfa sama dengan C ya. Bang Jago tulis dulu nih, tulis ulang dulu soalnya. Akar 3 cos X dikurangin sin X sama dengan akar 2. Oke. Nah, kita cari K-nya dulu. Berarti K-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya mana? Akar 3. B-nya mana? Min 1. Oke. Berarti K-nya akar 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Berapa K-nya? Berarti akar 3 ditambah 1. 3 tambah 1 berapa? Oke, pinter ya. SD. 4. Akar 4 berapa? Sama dengan 2. Oke. Nah, lanjut. Setelah menemukan K-nya, maka kita cari apa? Tambatan hatinya. Oke, kita cari alfanya. Oke, cari alfanya. Dari mana? Dari tangan alfa sama dengan B per A. Oke. Berarti tangan alfa sama dengan, lihat, A-nya kan minus 1, B-nya A-nya akar 3, B-nya minus 1, berarti minus 1 per akar 3. Oke. Nah, ini bisa kita rasionalkan menjadi min 1 per 3 akar 3 ya. Kalian ulang lagi nih cara merasionalkan bentuk akar SMP. Oke, SMP kelas 9. Nah, kalau sudah begini gimana? Lihat, alfanya, tangan alfa, tangan berapa yang hasilnya? Minusnya kita buang dulu deh. Tangan berapa yang hasilnya itu sepertiga akar 3 di kuadrat di sudut istimewa? Tangan berapa coba? Yang hasilnya itu sepertiga akar 3, ya, oke? Tanpa harus menggunakan kalkulator juga bisa nih ya, nggak usah pakai arkus tangan deh. Langsung aja nih, tangan berapa? Yang hasilnya itu sepertiga akar 3, gitu ya. Oh, tangan 30 Bang Jago. Oke, berarti alfanya berapa? 30 derajat. Tapi kan masalahnya ini minus ya. Oke, masalahnya kan ini minus nih. Ingat, kalau misalkan sin minus, cos positif, maka dia ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4. Oke? Nah, kalau ada di kuadran 4, berarti alfanya berapa? Oh, berarti alfanya sama dengan 360 derajat dikurangin 30 derajat. Berapa jadinya? 330 derajat gitu ya. Jadi cari dulu nih yang apa sepertiga akar 3 nih, berapa sih di sudut istimewa itu? Oh, 30. Tapi karena dia lihat, karena ini minus, ini positif ya kan. Berarti kan di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 berarti ya 360 dikurangin 30 derajat atau 330 derajat. Oke, bisa ya? Gampang banget ya? Oke, gampang banget lah. Ini Bang Jago hapus ya, takut nantinya bingung. Oke, lanjut. Setelah menemukan alfanya, oke, jadi ya apa nih? Tadi kan mencari, oh sekarang menemukan tambatan hatinya, oke. Oke, kita tulis dulu ke bentuk K cos X minus alfa, oke, ke bentuk K cos X minus alfa sama dengan C. K-nya kan 2, oke. X minus alfanya 330 derajat, sama dengan C. C-nya berapa? Akar 2. Oke, berarti cos X minus 330 derajat sama dengan akar 2 per 2. Atau berapa sih akar 2 per 2 itu? Ya, setengah akar 2 ya. Nah, sekarang kita tentuin tetanya. Teta berapa nih? Cos berapa?
yang hasilnya setengah akar 2. Cos berapa kira-kira? Oh, cos 45 derajat. Oke. Nah, karena cos itu positif tidak hanya di kuadran pertama, di kuadran 4 juga, oke. Tadi ada tuyul jatuh ya. Ya, di kuadran 4 juga, berarti tetanya sama dengan 360 derajat dikurangin 45 derajat. Berapa? 315 derajat. Oke, selain itu, tetanya ada lagi nggak? Oke, selain 315 derajat, tetanya ada lagi nggak? Ada, ingat. Cos alfa, ya kan? Cos alfa itu sama dengan cos negatif alfa, oke? Atau cos 45 itu sama dengan cos negatif 45. Berarti tetanya ada lagi berapa? Min 45 derajat sama teta sama dengan min 315 derajat, oke? Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita rubah ke bentuk K min alfa, sorry. Kita rubah ke bentuk yang X minus alfa, ya kan? X minus alfa sama dengan theta ditambah N dikali 360 derajat. Nah, ini ingat-ingat lagi nih. Oke, lihat lagi videonya, dipelajari lagi. Nah, X minus alfa. Oke, X minus alfa ini kan udah dapat nih. X minus 330 derajat. Oke, untuk N sama dengan 0. Oke, pertama N sama dengan 0, theta sama dengan 45 derajat. Berarti X minus 330 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 0, oke? Berarti X sama dengan 45 derajat ditambah 330 derajat. Berapa? 375 derajat. Nah, 375 derajat, ini kan masalahnya nggak ada di kuadran, di ini kan, di batasan si X nih. Nilai X-nya kan di antara 0 sampai dengan 360. Ini 375 derajat. Overload dong. Oke, overload. Jadi, ya udah, ini keluar batas gitu. Kalau keluar batas bisa nggak? Ya nggak bisa. Berarti bukan termasuk nih, oke? Bukan termasuk di ini. Nah, lanjut. Nah, N sama dengan 1 perlu dicoba nggak? Ini aja 375, apalagi kalau misalnya N sama dengan 1, lebih besar lagi, oke? Untuk N sama dengan 0, tetanya berapa nih? Tetanya 315. 315 derajat, berarti X minus 330 derajat sama dengan 3115 ditambah 0 ya. 315 derajat ditambah 0. Berarti X-nya berapa nih? Wah, besar juga nih. 315 derajat ditambah 330 derajat. Berapa nih? 345 derajat. Oke. Sorry. 645 derajat. 645 derajat ada nggak di antara X di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat? Nggak termasuk. Berarti bukan penyelesaiannya ya. Lanjut nih. Wah, terus berapa nih Bang? Penyelesaiannya santuy aja ya. Nggak usah pura-pura kejam. Oke? Nggak usah pura-pura kejam. Kalau misalnya N-nya 1, tetanya 315, perlu dicoba nggak? Nggak usah ya. Ini aja udah 645 derajat. Lanjut, kalau misalkan N sama dengan 0 derajat, oke, N-nya sama dengan 0, bukan 0 derajat ya, N-nya sama dengan 0, kemudian tetanya berapa tuh? Kemudian tetanya minus 45 derajat, tetanya minus 45 derajat. Oke, ini kira-kira bisa nggak? Oke, kita coba. Berarti X minus 330 derajat sama dengan minus 45 derajat ditambah 0. Berapa nih? X sama dengan minus 45 derajat ditambah 330 derajat. 330 derajat berapa? 285 derajat. Oke, memenuhi nggak? Iya, memenuhi dong. Oke, sip, mantap. Nah, lanjut nih ke emperan nih sini ya. Nggak muat. Kalau misalkan N-nya sama dengan 1, oke, kalau N sama dengan 1 lebih dari 360 derajat ya, berarti nggak usah kita coba. Untuk N sama dengan 0 sekarang, theta sama dengan 3115 derajat, 315 derajat. Nah, berapa nih? Untuk N-nya sama dengan 0, tetanya 315 derajat. Gitu. Ya udah, tinggal masukin aja. X dikurangin 330 derajat sama dengan 315 derajat ditambah 0. Oke, min ya. Sorry, min nih. Ini min ya. Min. Kalau yang ini kan udah ya.
Yang mana? Yang 350 derajat positif udah nih, ini yang min. Oke, berarti X-nya sama dengan minus 315 derajat ditambah 330 derajat. Berapa? 15 derajat. Oke, karena 15 derajat ada di antara 0 dan 0 sampai dengan 360, maka ini juga jawabannya betul. Oke. Berarti yang menjadi jawaban yang mana nih? Yang 15 derajat dan 285 derajat. Oke, di pilihan gandanya mana? Yang A. Oke. Gampang ya? Soal UGM. Soal UGM ternyata ya gampang banget lah. Oke, sekarang kita kerjakan nomor yang simak UI. Oke, soal selanjutnya simak UI. Bang juga tulis dulu nih. Persamaan akar 3 cos X dikurangin sin X sama dengan 2 dikurangin P. Dapat dicari penyelesaiannya apabila P memenuhi. Wah, ini Bang gimana nih Bang? Ada P-nya nih. P-nya kita nggak tahu berapa nih. Ya udah, santai aja. Oke, kita tulis aja. Akar 3 cos X dikurangin sin X sama dengan 2 dikurangin P. Oke, kita rubah dulu nih si yang A cos X ditambah B sin X-nya ke dalam bentuk K cos X minus alpha. Oke ya, berarti gimana? Berarti K-nya dulu ini sama ya kayak tadi ya. Akar 3 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat. Berarti berapa nih? 3 ditambah 1 akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oke. Jadi K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya 2, berarti kita cari tangan alfanya dong. Tangan alfa B per A, berarti tangan alfa sama dengan B-nya berapa? B-nya minus 1, oke. Minus 1, seperti yang tadi ini ya. Ininya akar 3, oke. Minus 1 per akar 3. Atau tangan alfanya itu minus 1 per 3 akar 3 ya, dirasionalin. Dirasional tentu mengalihkan dengan penyebut yang berbentuk akar. Ini dikali dengan akar 3 per akar 3. Berarti alfanya berapa? Ya udah, alfanya kayak yang tadi ya, di atas itu 330 derajat. Oke, karena di kuadran ke-4. Kuadran ke-4 itu kan ini sinusnya negatif, cosnya positif. Oke, ingat-ingat lagi ya. Jangan cuman ya nggak usah ngingetin mantan lah. Mantan ngapain lah, percuma diingat. Alfanya berapa? 330 derajat. Kalau begitu kita bisa tuliskan K cos X minus alpha sama dengan C itu 2 cos X minus 330 derajat. Nah, yang jadi C-nya siapa? Ini nih. Ini nih C. Oke. Ini C. Oke, 2 dikurangin P. Oke, kok ini P-nya gimana? Ya udah, santai aja kali. Oke. Nah, berarti cos X minus 330 derajat sama dengan 2 dikurangin P per 2. Oke, berarti cos X dikurangin 330 derajat sama dengan 1. 2 dibagi 2 kan 1 ya, dikurangin P per 2. Oke. Nah, kalau udah sampai sini sebenarnya ini soal kelihatannya sih kelihatan sulit aja, padahal sebenarnya gampang. Oke, padahal sebenarnya gampang. Kadang kita lebay gitu ya menyikapi suatu permasalahan, padahal sebenarnya inna ma'al usri yusra, asli. Oke, bersama kesulitan itu kan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oke. Nah, lihat di soal ini kan ini A-nya ada batasannya, yang A min 4 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah, sebenarnya kita masukin aja nih P-nya. P-nya kita masukin nih. Ini kan P sama dengan min 4, P sama dengan 0 kan, masukin ke sini nih. Oke. Yang A dulu deh. Nah, nanti mana yang memenuhi? Ingat, yang namanya sudut, oke, yang namanya cos. Cos itu tidak akan lebih, cos sinus tangan itu tidak akan lebih dari minus 1, oke, hasilnya itu tidak akan lebih dari sini nih. Minus 1 lebih kecil dari X sama dengan 1, ya enggak? Contohnya kayak cos 90, cos 90 berapa? 0. Kalau cos 0 berapa? Ya 1. Kalau cos 180 minus 1. Jadi intinya cosinus, sinus, tangen itu nilainya nggak bakalan lebih dari minus 1 sampai dengan 1. Oke? Intervalnya di situ. Nah, berarti hasil yang di sini juga itu nggak boleh lebih dari minus 1 atau 1. Gitu ya. Nggak boleh kurang dari minus 1
atau lebih dari 1. Nah, kita cek aja nih. Untuk yang A, itu kan minus 4 lebih kecil sama dengan P, lebih kecil sama dengan 0 ya. Berarti kan ini bisa kita tulis P-nya sama dengan minus 4, ya kan, karena ada tanda sama dengannya, atau P sama dengan 0. Ya udah kita masukin nih ke sini. Untuk P sama dengan minus 4, berarti 1 dikurangin minus 4 dibagi 2. Gitu, berarti berapa? 1, ini minus 4 bagi 2 berapa? Minus 2. Minus 2 dikali minus positif 2 sama dengan 3. Oh, lihat, ini jawabannya 3. Padahal harusnya kan nggak boleh batasnya melebihi dari minus 1 sampai dengan 1 nih. Nggak boleh keluar dari sini batasnya. 3 keluar nggak dari sini? Ya keluar nih batasnya. Oh ya udah, berarti yang ada minus 4-nya salah nih. Oke. Minus 4 kan, lihat, kita kan udah nulis ya, minus 4 nih, kita uji minus 4 nih, ternyata salah yang ada minus 4-nya. Coret. Oke, gampang ya? Ya gampang emang. Nah, kalau misalkan kita tes yang B, oke, yang B kan ada angka 4. Nah nih, kita coba deh 4. Oke Bang, siap. P-nya sama dengan 4 nih yang B. P-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 0. Nah, masukin aja 4-nya. Oke, masukin ke sini nih. Berarti 1 dikurangin 4 dibagi 2. Oke, 1 dikurangin 4 bagi 2 berapa? 2, gitu ya. Karena dia positif ketemu negatif ya, negatif ya. 1 kurangin 2 berapa? Negatif negatif 1. Oke, karena dia masuk nih. Oke, berarti benar. Kita coba kalau misalkan ini P sama dengan 4. Kalau misalkan P sama dengan 0. Kalau misalkan P-nya tuh sama dengan 0 gimana? Oke, nggak apa-apa ya, acak-acakan dulu lah. Nanti insya Allah Bang Jago ke depannya bakal lebih rapih lah. Ini P-nya sama dengan 0. Gimana kalau P sama dengan 0? Ayo masukin aja. 1 dikurangin, ini kan P-nya 0 dikurangin 2. Gitu ya, berapa nih? 1 dikurangin 0 bagi 2 berapa? 0 bagi 2 berapa? Ya 0, berarti 1 dikurangin 0 berapa? Ya 1. Nah, ini memenuhi juga nih. Oke ya. Ini memenuhi nih, cuma nanti kita cek dulu nih yang D. Yang D, lihat, ada P lebih besar dari 2. Masalahnya P lebih besar dari 2 sama P lebih kecil dari min 2. Ini kan kebesaran banget kan, P lebih besar dari 2 kan ada 3, 4, 5, 6. Wah, ini nilainya bakalan lebih dari 1 nih kalau kalian masukin nih. Coba aja kalau nggak percaya P-nya. Atau yang ini, P-nya lebih kecil dari min 2. Lebih kecil dari min 2 kan ada berapa? Ada min 3, ada min 4. Nah, tadi kan kita udah coba ya. Kalau misalkan min 4 aja itu udah 3 gitu ya. Berarti yang ini tidak memenuhi. Oke. Sekarang yang E. Nah, kalau yang E itu kan min 2, P 2. Berarti P-nya bisa kita asumsikan sama dengan min 2, P sama dengan 2 gitu ya. Masukin ke persamaannya. Kalau misalkan min 2, oh ya udah, berarti min 2 dibagi 2 gitu ya. Berarti berapa nih? 1, ini minus 2 dibagi 2 minus 1. Berarti 1 ketemu ini ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Oke. 1 tambah 2, lihat, ini memenuhi nggak? Nggak memenuhi dong. Oke, nggak memenuhi. Kenapa? Lah, ini kan harusnya nggak boleh lebih dari 1 ketika dimasukin, oke? Berarti ya udah. Ini salah, nggak memenuhi. Berarti ini salah nih. Yang memenuhi mana? Yang B. Oke? Gampang? Gampang ya, sampai sini dulu. Oke, jadi setelah membahas persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C.